saudara terkasih, selamat sore Romo, Anton Gunardi. Selamat datang di Persekutuan Doa Kristus Raja. Terima kasih atas kehadiran Romo dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian di Zoom atau di YouTube daripada Persekutuan Doa Kristus Raja. Selamat malam, terima kasih. Senang kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan, untuk kita berjumpa, untuk saling menyapa, dan juga untuk kita welcome untuk firman Tuhan, untuk kita belajar lebih dalam lagi. Mari kita siapkan hati kita masuki dalam doa, untuk persiapan dalam doa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena kasih setiamu yang senantiasa beserta dengan kami. Kami malam hari ini ingin menyapa Engkau ya Tuhan. Kami ingin berjumpa dengan Engkau melalui firman-Mu yang dibawakan oleh Romo Anton. Sungguh kasih karunia-Mu ya Tuhan, sampai saat ini Kau sediakan kami sehat, Kau sediakan kami dengan kecukupan ya Tuhan sampai malam hari ini. Tuhan, kami serahkan waktu hari ini, sore hari ini dalam tangan-Mu. Biarlah kasih-Mu, anugerah-Mu ya Tuhan untuk menyertai kami dalam persekutuan kami. Kami berdoa bagi teman-teman kami, baik di dalam Zoom maupun di YouTube yang mengikuti. Izinkan kami ya Tuhan, Engkau sucikan, Engkau kuduskan kami, sehingga kami layak untuk menerima akan firman-Mu. Juga teman-teman sahabat kami yang mungkin tidak dapat hadir pun, sertai mereka Tuhan dimanapun berada. Biarlah kasih-Mu dan keselamatan selalu menyertai mereka ya Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya. Dan kiranya kami ready Tuhan, kami siap di dalam masuki pujian-Mu, dalam penyembahan-Mu, untuk kami masuk di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita masuk dalam puji-pujian. Mari silakan, Tina. Ya, mari Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Romo dan juga Profesor Sutamto, mari kita mau memasuk di dalam gerbang Tuhan Yesus dengan mengatakan, Tuhan Yesus baik. Apapun setiap persoalan yang kita hadapi pada hari ini, kita mau tetap mengatakan Tuhan Yesus baik, karena Ia memang sungguh baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semuanya boleh angkat jempol ya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sepakat kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Baik, oh oh oh, sungguh amat baik. Yeah, yeah, yeah. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita mau katakan tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Sungguh hari berganti hari, hari berganti hari, kami tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semuanya jempol kasih untuk Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh oh oh, untuk amat baik. Yeah, yeah, yeah. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Sorak-sorai untuk kemuliaan Tuhan secara luar biasa. Sungguh Tuhan Yesus baik.
setiap kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu, saat ini kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau merasakan kasih Tuhan, penyertaannya, pemeliharaannya sampai hari ini. Mungkin terkadang iman kita pun jatuh karena persoalan-persoalan yang kita hadapi. Namun Tuhan Yesus sungguh baik dan teramat baik dari dulu, sekarang, dan selamanya. Mari kita membawa setiap pujian dan penyembahan kita, rasa syukur di hadirat-Nya. Dalam hati kita sedalam-dalamnya, dengan segala kerendahan hati, kita mau katakan, kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Semua itu karena kasih-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Kami ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sepakat kita mengatakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bila kita mengatakan terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Angkatlah suaramu, bukalah hatimu. Kita masuk di dalam bait kekudusan Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh baik. Terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu, untuk kebaikan-Mu.
pemeliharaanmu. Terima kasih Yesus, terima kasih pengorbananmu di kayu salib. Terima kasih Yesus, terima kasih. Teruslah bersyukur kepada Tuhan. Ingatlah semua kebaikan-kebaikan dan kasih karunia Tuhan sampai hari ini. Hanya karena kasih-Nya, hanya karena anugerah-Nya, kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik. Rasakan kasih Tuhan saat ini yang melingkupi dan merajai hati kami. Terima kasih. Bahwa kami untuk selalu ada di dalam perkenan-Mu. Jadikan hati kami tanah yang subur, agar setiap benih firman-Mu Tuhan boleh tertabur, bertumbuh dan berbuah. Kami membuka hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu Romo Anton, berbicaralah dan sampaikanlah setiap isi hati-Mu kepada setiap kami, sehingga yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, dan ini waktu-Mu. Berbicaralah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari, saudara umat kekasih Tuhan, saya sangat gembira boleh bertemu dengan sahabat-sahabat lama, teman-teman dari PDKK Kristus Raja Surabaya. Hari ini tanggal 7 September 2021, saya dan Anda dengan penuh keyakinan mengusung tema yang dahsyat yang juga menjadi nyanyian pembukaan tadi. Anda semua berani mengatakan bahwa Tuhan masih baik, amat baik, dan teramat baik dalam nyanyian tadi. Saya yakin tema ini berani Anda angkat karena pengalaman perjalanan hidup Anda. Khususnya bersama dengan Bunda Gereja, khususnya di bulan September, kita mengatakan bahwa bulan ini adalah bulan Kitab Suci Nasional. Nah, saya akan mengajak Anda masuk dalam kerangka itu. Tema yang diusung secara nasional adalah Yesus sahabat perjalanan kita. Dan selama bulan ini didalami tema-tema seperti ini. Sahabat bagi mereka yang putus asa, sahabat bagi mereka yang kehilangan, sahabat bagi mereka yang menderita, sahabat bagi mereka yang bertobat. Apakah benar ini pengalaman hidupmu dan hidupku? Saya dan Anda meyakini bahwa hidup ini adalah satu perjalanan. Perjalanan kemana? Perjalanan ke rumah Bapa. Kalau ada orang yang meninggal, di iklan duka cita selalu dikatakan pulang ke rumah Bapa. Dan itulah memang tujuan kita, saya dan Anda, ke rumah Bapa. Yesus bersabda, janganlah gelisah hatimu, karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Karena kalau tidak, aku sudah mengatakan kepadamu, percayalah kepadaku, percayalah kepada Bapa.
Dan dia mengatakan, rumah Bapa itu alamatnya jelas. Jalan Yesus Kristus, RT Iman, RW Harapan, Kelurahan Kasih. Kode posnya Yohanes bab 3 ayat 16. Nah, saya akan mengajak Anda untuk mengolah renungan kita malam hari ini dengan perikopa yang kami tawarkan. Yaitu Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Saya tidak akan membacanya, tetapi saya dan Anda pasti kerap membaca bagian ini, yaitu setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Sebagai informasi, perjalanan Yerusalem ke Emmaus itu 11 km, dan perjalanan ini dikenal dengan perjalanan yang rawan. Ternyata perjalanan para murid kembali ke Emmaus ini bukanlah perjalanan yang menyenangkan, perjalanan yang menyedihkan. Nanti kalau kita baca, mereka itu berjalan dengan muka muram dan sedang mendiskusikan sesuatu yang penting bagi mereka. Dan dalam perjalanan itulah Yesus menyertai mereka. Tetapi mereka tidak mengenalnya. Bahkan ketika Yesus bertanya, apa yang kamu bicarakan kok kamu sampai kelihatan loyo bermuka muram ini? Mungkin ini perjalanan kita saat ini, kita juga bermuka muram. Menyadari masa pandemi yang tidak berkesudahan. Ibu-ibu yang sudah bosan di rumah, padahal biasanya keluyuran di mall, gitu, dan bisa PD offline, dan sekarang ini kita hanya online. Perjalanan sedih dengan muka muram ini. Yesus menyertai, tetapi tidak dirasakan. Yesus nanti menegur, betapa kamu orang bodoh dan lamban hati. Inilah yang kadang-kadang saya dan Anda alami. Dalam keadaan yang galau, dalam keadaan yang gelisah, dalam keadaan yang muram sekalipun, mereka masih mempunyai hati. Ketika hari sudah mulai senja malam, Yesus dipersilahkan tinggal. Karena jalan Yerusalem Emmaus itu sungguh-sungguh jalan yang rawan. Dan ketika Yesus hadir di tengah mereka dan memecah-mecahkan roti, tanda Ekaristi, dihadirkan, terbukalah mata mereka. Mereka menyadari, tadi waktu Yesus menjelaskan mengenai kitab suci, hati kita berkobar-kobar. Dan ketika Yesus memecahkan roti, mata kita dicelikkan. Dan apa yang terjadi? Mereka balik ke Yerusalem. Tidak takut lagi. Mereka membawa kabar gembira kepada teman-teman mereka. Mereka sharing bagaimana mereka mengenali Yesus. Nah, saudara kasih, pada malam hari ini mari kita sepintas ya, merenungkan perjalanan hidup saya dan Anda. Perjalanan yang penuh dengan suka duka, tetapi bagaimanapun juga Anda sudah berani mengatakan dalam tema malam hari ini, Yesus masih baik, amat baik, dan sangat baik. Dalam nyanyian pembukaan tadi itu. Benar itu? Sekarang ini banyak orang yang bertanya-tanya, di mana engkau Tuhan masa pandemi? Saudara-saudaraku banyak yang meninggal, tetanggaku, saudaraku. Maka saudara kasih, saya memakai kerangka permenungan ini dengan kata paksa. Paksa ini bukan karena kita terpaksa, tetapi ini akronim. Apa yang harus kita lakukan dalam perjalanan ini? Dalam perjalanan ini, saya dan Anda diajak untuk terus pray. Artinya apa? Menjalin relasi dengan Tuhan tanpa henti. Nanti akan saya eksplisitkan ya dengan sedikit contoh ya setelah kami menjelaskan ini.
Saya kira ini harus diomongkan oleh seorang pastor yang berbicara kepada kita semua sebagai orang beriman. Hari ini kalau Anda mengamati bacaan yang pertama, Santo Paulus mengatakan kamu tuh harus berakar dalam Kristus. Kalau kita berakar berarti kita selalu menyatu bersama dengan Dia. Seperti hanya Yesus menyertai perjalanan kita. Tentu saja saya tidak mau berteori mengenai soal doa, karena memang ada itu persekutuan doa. Apalagi orang-orang Surabaya ini kan sudah juaranya ya. Ahlinya pendoa syafaat yang dikirim oleh BPN pada waktu itu dari Surabaya, namanya siapa saya lupa. Doa syafaat. Maka tidak pernah boleh berhenti saya dan Anda untuk terus. Dan doanya itu PUSH. P-U-S-H. Apa itu? Pray until something happens. Kita berdoa terus sampai sesuatu terjadi. Bukan karena kita tidak percaya, tetapi karena kita mau mengetuk pintu hati Tuhan. Karena perjalanan kita ini perjalanan yang tidak gampang, perjalanan hidup yang suka duka, bahkan perjalanan jalan salib. Nah, sekarang setelah kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, yang kita wujudkan dalam doa-doa kita, yang perlu ditumbuhkan adalah attitude. Sikap saya dan Anda sebagai orang percaya. Paulus itu menasihati, hendaknya hidupmu berpadanan dengan panggilanmu sebagai orang-orang yang adalah murid-murid Yesus Kristus. Coba saudara kasih, bagaimana kita mensikapi. Yang sering terjadi kita ini kan banyak bersikap yang negatif. Kita malah kadang-kadang lebih suka mendengarkan berita-berita bohong yang mengerikan daripada kabar gembira Injil yang saya dan Anda boleh pelajari, boleh ada baca, boleh ada dengarkan, bahkan boleh ada hafal, serta boleh Anda renungkan. Tidak cukup hanya berdoa dan menumbuhkan sikap, tetapi kita juga belajar. Ya. Knowledge, pengetahuan kita. Kadang-kadang kita ini kan dengar berita dari mana-mana, ya, kemudian ikut sana ikut sini, ya, sehingga tidak jarang akhirnya kita menjadi sulit sendiri. Apalagi mengenai COVID-19, di sini ada Dr. Tamto, profesor itu yang pasti lebih mengerti mengenai pengetahuan ini. Maka marilah kita refleksikan masa pandemi, di mana kita banyak tinggal di rumah, doa-doa kita, apakah menjadi doa yang sungguh-sungguh menjadi kekuatan? Tadi saya mendengar beberapa ibu yang mengatakan terus ikut misa dengan fokus Minomartani ya, online itu. Tidak hanya berdoa asal berdoa dan mengasah sikap, tetapi pengetahuan kita pun juga harus kita kembangkan. Tidak sembarangan minum obat misalnya, gitu. Dan juga kita tahu perlu dan manfaatnya vaksin. Kalau ini semua dipakai oleh Tuhan menjadi jalan, supaya kita menjadi sehat, supaya kita menjadi kuat, supaya kita menjadi hebat dalam pelayanan, dan supaya kita dahsyat dalam kesaksian, maka mengapa tidak kita asah pengetahuan kita? Dan memang kita memerlukan keterampilan untuk berkembang di dalam iman, harapan, dan kasih. Dan lebih-lebih selain kasih, kita juga harus action. Gereja Tuhan tidak pernah bisa dihalangi
oleh masa pandemi sekalipun, umat Tuhan tidak bisa dilemahkan meskipun sedikit terongrong. Misalnya kita tidak bisa merayakan Ekaristi offline, dan sekarang sudah mulai dibuka, ya. Di Jogja sudah, di paroki kami juga sudah. Tadi saya sepintas melihat video sebelum PD ini dimulai, bagaimana Anda beraksi membuat PD itu menjadi PD hidup dalam ulang tahunnya yang ke-37, ya. Ada baksos, dan itulah aksi bahwa Anda bukan hanya berdoa-berdoa saja, bukan hanya mendengarkan firman saja, tetapi juga menjadi pelaksana sabda. Maka sudah kasih, kalau kita ngomong perjalanan, ya, kalau kita ngomong perjalanan, ya, salah satu jalan yang terkenal dan pasti Anda juga mengenal, ya, di Yogyakarta itu jalan yang paling terkenal apa? Malioboro, ya, jalan Malioboro, toh. Ya. Saya harap Anda pernah jalan-jalan ke Yogyakarta dan selalu orang mencari jalan Malioboro. Nama yang populer. Ternyata jalan Malioboro ini memiliki makna filosofis, terutama bagi masyarakat Yogyakarta maupun Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Makna dari etimologis dari Malioboro adalah jadilah wali yang mengembara. Kalau ini dalam konteks Islam. Kalau kita sebagai orang Katolik, jadilah rasul, ya, rasul Tuhan Yesus. Dan maksud dari filosofi ini adalah sebuah gambaran di mana makna ini adalah suatu tahapan yang harus dilalui oleh manusia ketika hidup di dunia. Malioboro berasal dari kata malia, yang berarti jadilah wali. Kalau bahasa kita, jadilah rasul. Boro berasal dari kata ngumboro, mengembara. Jadi makna Malioboro secara etimologis adalah jadilah rasul yang beraksi. Dan filosofi tentang jalan Malioboro ini merupakan lanjutan dari jalan yang sebelumnya yang membentang dari arah utara ke selatan. Yang pertama adalah jalan itu dimulai dengan namanya Jalan Margo Utomo. Margo itu sendiri artinya jalan, Utomo adalah jalan utama. Inilah jalan Yesus Kristus. Jalan yang, kalau saya mengekspresikan Malioboro itu, jalannya membentang dari arah Tugu Putih. Kalau Anda melihat, ya, kalau di Surabaya terkenal dengan Tugu Pahlawan, di Malioboro itu ada Tugu Putih, dan ke selatan itu merupakan filosofi tahapan yang harus dilalui oleh manusia ketika hidup di dunia ini. Jadi sekali lagi, sebelum Malioboro merupakan tahapan kedua yang harus dilalui oleh manusia setelah sebelumnya melintasi Jalan Margo Utomo. Jalan yang utama di sisi utara sebagai tahapan awal. Setelah memilih untuk melintasi jalan keutamaan, para rasul-rasul itu meneruskan perjalanannya. Maka mereka sampailah kepada Jalan Malioboro yang membentang mulai dari perbatasan rel kereta api. Di situ ada stasiun Tugu, kalau Anda naik kereta api, menuju ke selatan, namanya adalah Margo Mulyo, jalan yang mulia. Ada hubungannya dengan Pak Mulyanto, ya. Saya dan Anda hendaknya menjadi orang-orang yang mulia. Mulia itu berasal dari bahasa Jawa mulyo, kemulan cahyo.
bahwa saya dan Anda kemulan tahu ya, berselimutkan cahaya. Ini Roh Kudus. Maka jalan Margo Mulyo adalah jalan kemuliaan. Hidup ini adalah mempunyai jalan utama, yaitu Yesus Kristus, dan itulah jalan mulia, jalan salib kita ketika kita dilingkupi oleh cahaya. Dan perjalanan itu bukan perjalanan yang memang lurus, tapi perjalanannya itu dari Tugu, dari jalan Margo Utomo, jalan Malioboro, dan Margo Mulyo. Kemudian di situ ada toko yang namanya Terang Bulan. Nah, dalam perjalanan itu, saya dan Anda diterangi oleh Sang Sabda sendiri. Kemudian melewati alun-alun, dan berakhir di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Ya, keseluruhannya memiliki makna bahwa setelah menemukan keutamaan hidup, setelah menemukan Yesus dalam hidup kita dan mengajarkan kebaikan, maka kita memperoleh jalan yang menuju kemuliaan tadi itu. Tetapi semuanya itu, dari ketiga jalan ini ada satu hal yang sama, bahwa ada perempatan-perempatan yang kadang-kadang bisa menyesatkan. Ya. Ada jalan Sosrowijayan, ada jalan Dagen, ada jalan Pajeksan. Ini biar Anda kepingin untuk melihat Malioboro. Ya. Maka sekali lagi saudara kasih, kalau kita berbicara mengenai Tugu, Tugu adalah simbol, tanda, patok iman kita berakar dalam Kristus. Dan kalau saya dan Anda berpatokan pada jalan Kristus, saya dan Anda berada di jalan utama, jalan Yesus Kristus. Dan itulah jalan kemuliaan kita ketika saya dan Anda memikul salib. Jalan Margo Utomo, jalan keutamaan, yaitu menimbulkan jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang berhikmat, yang bermartabat, orang-orang yang selalu bersyukur. Dan saudara kasih, jalan itu bukan tanpa godaan. Di dekat stasiun Tugu itu ada namanya Jalan Pasar Kembang. Di situ tempat lampu merah. Orang harus lewat itu. Apakah saya dan Anda tergoda atau tidak, itu lain soalnya. Maka kalau berhasil melewati Malioboro dengan tidak tergoda gemerlapnya dunia, maka sampailah kita pada toko Terang Bulan. Orang diberi pencerahan, orang diberi Roh Kudus, ya, diberi cahaya ilahi, dan itu saya katakan mulio, kemulan cahyo. Sekali lagi itu mau menunjukkan bahwa jalan yang dituju bukan lagi gemerlapnya dunia, tetapi hanya Allah, rumah Bapa. Margo Mulyo itulah jalannya orang-orang yang sudah mencapai derajat kemuliaan. Tetapi kita harus lewat alun-alun padang yang harus kita lalui, sehingga kita sampai kepada Keraton Ngayogyakarta itu, sampai ke rumah Bapa itu. Sekarang, hal-hal apa yang perlu kita perhatikan? Tadi kita melihat ada attitude, knowledge, skill, action. Kita akan menjadi hidup kalau kita berdoa. Kita melihat kembali jalan keutamaan. Ya, jalannya Yesus Kristus. Kita akan mendengar jawaban Tuhan. Dan ingat, saudara kasih, Bapak Surgawi alamatnya jelas, yaitu Jalan Yesus Kristus, RT Iman, RW Harapan, Kelurahan Kasih, Kerajaan Allah, kode pos Yohanes bab 3 ayat 16. Ya. Betapa besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dianugerahkan putranya yang tunggal, supaya setiap saya dan Anda yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
sekarang saya masuk kepada filosofi kehidupan. Nah, paksa, kemudian pacul. Nah, ini. Ya, kalau Anda tidak bisa berbahasa Jawa, nanti saya terjemahkan. Karena saya tinggal di Yogyakarta, maka bahasanya bahasa Jawa. Ya. Anda tahu, cangkul itu adalah sarana untuk bertani. Paroki saya namanya Minomartani. Ya. Dan banyak persawahan di sini tadinya. Sekarang sudah hilang itu. Ya. Tinggal sedikit. Nah, petani itu kerjanya dengan apa? Pacul. Ya. Pacul itu singkatan, akronim. Papat sing ora kena ucul. Artinya apa? 4 yang tidak bisa lepas satu dengan yang lain. Anda lihat gambaran cangkul. Ini saya terangkan. Ini termasuk knowledge ya. Ya, saya kasih pengetahuan. Anda perhatikan ini. Ya. Bagian cangkul yang kayu ini, ya, ini yang pertama adalah duran. Yang kedua adalah tanding. Yang ketiga adalah bawa. Yang keempat adalah landep. Ini saya jelaskan. Pasti Anda bingung tuh nih. Apa tuh iki Romo ya? Tenang aja. Saya terjemahkan. Pacul. Yang pertama namanya duran. Itu singkatan ojo maidu pangeran. Jangan mencela Tuhan. Atau kalau kita masukkan kepada paksa tadi, ini termasuk pering. Dungo marang pangeran. Berdoalah kepada Tuhan. Coba sering kasih. Kadang-kadang kita itu begitu mudah ya mencela Tuhan. Kalau ada apa-apa ya kita menyalahkan Tuhan. Dan kadang-kadang kita menjadi tidak berdaya, dan setelah berdaya kadang-kadang kita terus menyalahkan Tuhan. Tuh. Duran. Dan bagian yang kedua yaitu bawa. Bawa itu apa? Ngobahake awak. Itu singkatan dari ngobahake awak, artinya menggerakkan badan kita. Bahwa saya dan Anda diajak untuk dalam hidup ini berusaha mencari kehendak Tuhan. Berusaha untuk saya dan Anda terbebas dari kesulitan-kesulitan. Berusaha terus untuk memberi makna kehidupan ini. Maka sebagai orang beriman, saya dan Anda tidak pernah boleh berhenti. Tidak boleh nganggur. Kita harus action, menghayati iman, dan memberikan kesaksian hidup kita. Dan ini penting, saudara terkasih. Tetapi kita tidak hanya asal bergerak. Ya, kalau kita bergerak, maka kita menjadi sehat sebetulnya. Sehingga perjalanan kita dari jalan Margo Utomo ke Margo Mulyo, ke Malioboro, ya, diterangi dengan sinar Roh Kudus sampai mengantar kita sampai kepada rumah Bapa itu. Tapi ingat bahwa kita tidak cukup hanya bertanding asal memukul angin, ya, tetapi saya dan Anda juga dalam hidup ini diajak untuk bertanding, tanding. Ya, ini bagian tanding, artinya urip iki bertanding. Hidup ini adalah bertanding. Apa yang dikatakan Santo Paulus ya itu menginspirasi kita. Coba saya kasih. Hari-hari ini serasa lonceng batas waktu hidup seseorang sangat dekat. Anda bisa membayangkan tetangga, saudara, teman dekat, bahkan anggota keluarga atau pasangan seakan silih berganti meninggalkan kita. Bagaimana dengan kita?
Apakah kita juga sudah siap jika lonceng itu berbunyi sebagai tanda buat kita? Kita diajak untuk melihat apa artinya tujuan hidup kita ini. Coba saudara kasih. Kalau tujuan hidupmu adalah kekayaan, maka ketika sudah kaya, hidup sudah berakhir. Kalau tujuan hidup kita adalah ketenaran, maka ketika kita sudah tenar, hidup sudah berakhir. Bahkan jika tujuan kita umur panjang, pertanyaannya adalah apakah seseorang hidup di dunia ini untuk selamanya? Kan tidak. Ada seorang guru yang mengajar bahwa di dalam kehidupan ini, seseorang digambarkan seperti sedang bertanding. Dan Santo Paulus juga mengatakan yang sama. Bertanding hingga garis akhir untuk mendapatkan reward. Setiap orang yang punya pertandingannya masing-masing. Dan kita tidak pernah tahu kapan seseorang mencapai garis akhir. Bahkan garis akhir kita sendiri. Yang jelas saya dan Anda tahu tujuan kita adalah ke rumah Bapa itu. Dan di dalam sebuah pertandingan, seorang pelari akan berlari begitu rupa, menjaga kecepatannya, action, ya, dan mengarahkan pada apa yang ada di depannya. Sampai pelari tersebut mencapai garis akhir. Dan semua penonton bertepuk tangan akan keberhasilannya mencapai garis akhir. Hidup ini adalah bertanding. Hari-hari ini, teman, sahabat, tetangga, anggota keluarga kita yang telah berpulang, mereka telah menyelesaikan pertandingannya dengan mencapai garis akhir. Saya dan Anda dengar begitu banyak ya orang yang meninggal karena COVID. Tetapi perhatikan, jangan kita berfokus pada bagaimana mereka itu meninggal, tetapi yang lebih penting bagaimana mereka itu hidup. Bila sudut pandang kita, saya dan Anda adalah kehidupan kekal. Ya. Dan saya dan Anda berani meyakini bahwa Yesus baik, amat baik, dan teramat baik. Maka kita seharusnya memberikan aplaus, bahkan standing ovation, sebagai penghormatan buat para pemenang. Oleh karenanya ketika giliran saya dan Anda tiba, maka gelarmu yang kamu inginkan apa? Almarhum atau pemenang? Kalau saya dan Anda bertanding, tentu saya dan Anda ingin menjadi pemenang. Sekarang kita masih dalam pertandingan. Maka sebelum mencapai garis akhir kehidupan, mari kita buat hidup ini menjadi berkat buat sesama. Good legacy. Perjalanan hidup ini bermakna dan berarti golden moment dalam kehidupan kita. Tidak ada manfaatnya berdoa memohon umur panjang bila hidup kita tidak menjadi berkat. Maka kita bertanding, mintalah anugerah kesehatan dengan penuh tanggung jawab supaya lebih banyak melayani dan menjadi berkat bagi sesama. Ini bagian yang ketiga. Dan Anda tahu sekarang bagian yang keempat dari kehidupan, dari filosofi ini, ya, hidup kita adalah harus landep. Urip iki kudu kritis, artinya harus tajam. Mengkritisi diri sendiri, bukan hanya mengkritisi orang lain, tetapi mengkritisi diri sendiri, artinya supaya saya dan Anda ya, diajak untuk tahu diri. Supaya dengan demikian, saya dan Anda selalu berani merubah jalan hidup kita yang tidak benar, dalam arti itu pertobatan. Maka mari saudara dikasih, ya, dengan paksa kita pacul. Ya. Dengan banyak berdoa, mengembangkan sikap-sikap positif dalam kehidupan ini, dan lebih-lebih terus mengasah
pengetahuan kita, dan mengasah keterampilan kita di dalam doa, di dalam pelayanan, dan dalam memberi arti hidup ini, kita beraksi. Beraksi dasarnya adalah tidak mencela Tuhan, tetapi terus berharap dan mengarahkan hati kepada Tuhan, menggerakkan badan dalam action-action kita, tindakan yang positif, dan dalam hidup ini kita terus bertanding, supaya dengan demikian kita memenangkan hidup ini bagi kemuliaan Tuhan, dan kita tetap kritis dalam perjalanan hidup ini. Karena memang jalannya jalan keutamaan, jalan kemuliaan, diterangi dengan terang Roh Kudus. Tetapi kalau saya dan Anda tidak berjalan di jalan yang benar menuju hidup yang kekal, ya kita tanggung risiko sendiri dalam kehidupan ini. Mari saudara dikasih, ya, saya dan Anda maknai kembali. Ini ringkasannya, ya, bahwa duran ojo maido pangeran, jangan dikit-dikit mencela Tuhan, menyalahkan Tuhan, karena yang sering terjadi justru kita yang bersalah. Bagaimana kita memberi makna sebagai orang-orang yang bermartabat dan berkata-kata dengan hikmat dan dengan bijaksana menjadi berkat. Dan kita terus bertanding dalam hidup ini sampai pada garis akhir, sampai mati. Tetapi kita juga harus landep bahwa kita kritis, mengkritisi hidup ini. Sehingga kita tidak akan macet di jalan, tetapi terus akan hidup berkemenangan. Maka mari saudara yang terkasih, ya, kalau kita merenungkan perjalanan ini memang perjalanan yang luar biasa. Coba saudara kasih, kalau kita merenungkan zaman sekarang ini, kita tidak pernah menemui zaman ini sebelumnya, di mana garis hidup dan mati hanya tipis saja. Dan semuanya memiliki kans yang sama. Saya, Anda, kita semua, tidak peduli sesehat apa Anda hari ini, berapa umur Anda hari ini, semuanya seolah random. Bukan persoalan, semua hanyalah masalah waktu saja. Apakah sore ini, apakah 20 tahun ke depan, hanya satu hal yang biasanya menjadi beban, apakah sudah siap? Meski tentunya tidak akan pernah ada waktu kita benar-benar merasa siap. Dan kadang tidak beruntungnya, penjemput nyawa tidak punya urusan apakah kita siap atau tidak. Mereka hanya melaksanakan tugas. Siap atau tidak adalah urusan kita yang harus kita rencanakan. Sebaiknya saat kita masih relatif sehat. Karena randomnya fenomena ini sekarang. Maka mari saudara dikasih, bahwa kalau saya dan Anda mengimani dan meyakini Yesus amat baik, teramat baik, ya, maka kalau sudah dibaiki oleh Tuhan, kita harus membalas kebaikan Tuhan dengan hidup wajar yang jujur. Ya, hidup wajar dan jujur. Mari kita maknai ini. Kalau saya dan Anda melihat, saya paling suka ya, melihat jam dinding. Ya, itu luar biasa sekali. Dia dilihat atau tidak dilihat tetap berjalan. Saya dan Anda harus begitu. Diakui, tidak diakui, dilihat atau tidak, saya dan Anda tetap sebagai orang-orang Katolik, orang-orang beriman, orang-orang percaya. Dan Anda lihat itu, jam itu kan jalan terus. Dilihat atau tidak dilihat, dia jalan terus. Dilihat atau tidak dilihat, kita tetap menghayati iman kita, tetap membuktikan bahwa kita konsekuen dan konsisten. Tidak pernah berhenti sampai batunya habis, metek, itu baru selesai. Nah itulah
makna kesetiaan. Seperti Tuhan yang sudah setia sampai mati untuk saya dan Anda, kita diminta juga untuk setia. Entah perjalanan saya dan Anda di jalan yang penuh kemuliaan, di jalan yang utama, yaitu jalan Yesus Kristus, RT Iman, RW Harapan, Kelurahan Kasih tadi. Ya. Ingat, kamu sudah ada, saya dan saya sudah pegang alamat itu. Maka saya dan Anda harus yakin, kalau Anda punya alamat itu, pasti Anda akan sampai. Bahkan nomor teleponnya jelas ya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan bahkan akan mengatakan hal-hal yang besar, yang bahkan belum kamu ketahui. Coba saya kasih, ibaratnya perjalanan kita itu sudah lengkap. Punya alamat, punya keyakinan, punya kepastian. Tetapi kalau saya dan Anda kembali tadi, bisa jadi perjalanan kita bisa seperti perjalanan murid Emmaus. Karena apa? Saya kembali kepada murid Emmaus itu. Mereka pulang ke Emmaus dengan muka muram. Karena apa? Karena mereka baru saja menyaksikan Yesus gurunya yang diimani. Ternyata dia mati di kayu salib. Dan dialog itu yang diperbincangkan dalam perjalanan. Kok bisa ya? Dia yang begitu orang hebat, kok mati di salib? Bahkan ketika dia disertai oleh Yesus, mereka tenggelam dalam kesedihan dan kesusahan. Mereka tidak melihat lagi. Dan sering ini yang terjadi, kita mengalami yang namanya blind spot. Titik buta dalam kehidupan kita, tidak melihat lagi penyertaan Yesus, bahkan tidak merasa lagi Yesus yang menyertai kita. Itulah yang dikatakan oleh Yesus, hai orang bodoh dan lambat hati. Saya gembira perusahaan doa Kristus Raja ini eksis, membantu warganya untuk mengasah mata hatinya, supaya kita tidak menjadi orang-orang bodoh, tidak menjadi orang-orang lamban hati, karena setiap saat diingatkan. Dan mengembirakan sekali PD Kristus Raja ini didampingi oleh Romo yang senior ya, Romo Widoyoko ya. Ya. Baru aja ditinggal Romo parokinya ya, waktu itu ya. Dan kalau saya lihat Romo Widoyoko mempersembahkan misa itu, saya kan sering saya lihat online-nya Kristus Raja. Wah, semangat sekali ya. Maka siapa saja saya dan Anda di sini, tidak terkecuali, saya dan Anda, mari kita hayati jalan keutamaan, jalan kemuliaan, supaya kita akhirnya berselimutkan cahaya, terang bulan, terang Roh Kudus, dan kita akan sampai ke keraton kerajaan Allah itu. Maka kalau mau diringkaskan, mari kita dalam perjalanan ini dengan paksa, tidak terpaksa ya, tapi dengan paksa, alatnya adalah pacul. Papat singgura kuno ucul, ya, sehingga dengan demikian kita tidak akan sesat di jalan. Maka marilah, saudara terkasih, kita hidupi dan kita jalani hidup ini, ya, supaya dengan demikian saya dan Anda akhirnya memenangkan pertandingan hidup ini bagi kemuliaan Tuhan. Dan tetaplah menjadi baik dan jangan berhenti untuk berbuat kasih. Itu makna dari action. Ingatlah, saudara dikasih, tadi saya menggunakan merujuk pada masalah jam ya. Jam kehidupan itu hanya diputar satu kali saja. Tidak seorang pun sanggup mengatakan kapan jarum jam ini akan berhenti. Mungkin 1 jam lagi, mungkin besok, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan.
Sekarang adalah satu-satunya waktu yang kita miliki. Kita manfaatkan hidup ini. Jadikan hidupmu berarti. Dan jangan pernah berkata, kita sering kadang-kadang menunda. Besok kan masih ada waktu, aku bisa melakukannya besok. Ingat, karena setiap saat jarum jam itu dapat berhenti. Saat ini kita masih menginjak tanah, mungkin besok kita yang diinjak. Jangan bangga dengan rumah mewah, karena rumah terakhir kita di dunia ini adalah kuburan. Jangan bangga dengan gelar, karena gelar kita yang terakhir adalah almarhum. Tergantung almarhumnya pemenang atau pecundang. Ya. Jangan bangga dengan wajah yang cantik atau tampan, karena wajah kita yang terakhir adalah tengkorak. Jangan bangga dengan mobil mewah, karena mobil terakhir kita adalah mobil jenazah. Jangan sombong dengan tempat tidur yang nyaman, karena tempat tidur kita yang terakhir adalah peti mati. Waktu sedang jaya, kita merasa banyak teman di sekeliling kita. Waktu sedang berkuasa, kita percaya diri melakukan apa saja. Waktu sedang tidak berdaya, barulah kita sadar siapa saja sahabat sejati yang ada. Waktu sedang jatuh, kita baru sadar selama ini siapa saja teman yang memperalat dan memanfaatkan kita. Waktu sedang sakit, kita baru tahu bahwa sehat itu sangat penting. Jauh melebihi harta. Manakala miskin, kita baru tahu jadi orang harus banyak memberi, berderma, dan saling membantu. Apalagi seperti saya ini, masuk usia tua, kita baru tahu kalau masih banyak yang belum saya dan Anda kerjakan. Bahkan saat diambang ajal, kita juga baru tahu ternyata begitu banyak waktu yang terbuang tersia-sia. Hidup tidaklah lama. Sudah saatnya kita bersama-sama membuat hidup lebih berharga. Bagaimana kita bisa mensyukuri Tuhan Yesus baik, amat baik dan teramat baik dalam kehidupan bersama ini? Hidupmu dan hidupku menjadi berharga bila kita saling menghargai, saling membantu, saling memberi, saling mendukung, dan saling mencintai. Dan jadilah kita saudara, sahabat setia tanpa syarat. Kita siap dengan paksa menggunakan pacul. Ya. Itu ringkasannya. Saya nggak ngerti. Saya kira Anda sudah cukup capek ya mendengarkan renungan ini. Semoga bermanfaat. Ingat saja bahwa kita harus melalui jalan keutamaan, jalan kemuliaan, diterangi dengan terang Roh Kudus. Banyak tantangan, banyak rintangan, tetapi patokannya adalah berakar dalam Kristus. Sehingga kita akan sampai ke rumah Bapa karena saya dan Anda sudah punya alamatnya. Amin. Amin. Baik, Romo, terima kasih atas semua firman Tuhan. Saya enjoy, Romo. Sungguh saya enjoy dengan firman Tuhan, juga banyak makna dan PR dalam kehidupan saya. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau Anda menyimak baik-baik, ini kita belajar adanya makna hidup kita yang masih tersisa ini sungguh-sungguh untuk kita bisa berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tadi Romo terus ajakan semangat untuk punya makna, untuk setia dalam pelayanan, doa, dan terus percaya sama Tuhan, ya. Dan juga tadi saya belajar di sini dengan dengan cangkul tadi, dengan pacul ya. Sorry, dengan ini. Dengan pacul tadi, untuk kita terus tetap dalam doa, think positif sama Tuhan. Ini sungguh menguatkan nih. Think positif, selalu think positif sama Tuhan. Saya belajar di sini untuk
asa pengetahuan kita untuk terus kita kuat di dalam doa dan pelayanan. Kita diajak oleh Romo malam hari ini, ayo kita ambil dalam pelayanan, ayo kita ambil dalam pelayanan, nggak ono orang nganggur. Kita terus maknai hidup kita yang punya arti. Terus kita beraksi hidup dalam pertandingan dan kritis di dalam perjalanan kita di dalam Tuhan. Romo, terima kasih sungguh bawa berkat untuk malam hari ini, dan ini merupakan PR dari kita semua untuk umat PD Kristus Raja, untuk umat lingkungan Santo Hieronymus yang bergabung malam hari ini, untuk umat wilayah Santo Hieronymus, juga untuk untuk umat Kristus Raja yang bergabung baik dalam Zoom maupun YouTube. Terima kasih juga untuk kehadiran dari pengurus BPK yang aktif untuk mengikuti acara malam hari ini. Baik, sebelum penutup saya tampilkan pundi kasih bagi Bapak Ibu yang ingin berbagi persembahan untuk kami. Ini pundi kasih atas nama rekening kami 388055734 atas nama Willy Harjono. Bapak Ibu, mari kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, dan persembahan ini adalah hasil di mana Tuhan berikan kita berkat, Tuhan berikan apa yang selama ini yang kita tidak bisa melihat, akan kesehatan, kecukupan, kemakmuran, semuanya ini Tuhan berikan. Nah, mari kita berikan persembahan untuk kebaikan kita, untuk keperluan khususnya dalam persekutuan doa untuk di tempat Kristus Raja ini. Saya mau share, Romo. Mari Pak Tonto. Boleh? Ya, monggo, Romo. Pak Profesor. Romo, terima kasih banyak. Saya mendapat banyak masukan ya. Saya ini sudah pensiun dari Fakultas Kedokteran, tapi saya masih tetap diminta hadir kalau ada pertemuan, terutama di bagian. Karena di bagian itu biasanya kalau ada problem etika itu saya yang diminta pendapat. Mengenai etika. Jadi kalau dilihat sekarang memang terutama selama pandemi ini ya, itu banyak problem di bidang etika sekarang ini. Jadi misalnya dokter-dokter yang meninggal karena COVID di Jawa Timur itu ngetop di Jawa Timur, lebih dari 100 dokter yang meninggal karena COVID di Jawa Timur. Ya. Jadi itu banyak problem di sini. Jadi saya itu biasanya kalau rapat-rapat meeting itu online, saya itu diminta pendapat-pendapat. Jadi saya itu kalau lihat Romo ini mengenai paksa dan pacul, saya coba menghubungkan dengan bidang kedokteran ya. Boleh Romo ya? Boleh. Jadi kita di sini nih kedokteran itu kalau dibilang ada masalah mengenai etika ini. Kita biasanya kalau saya ngajar tuh di bidang kedokteran tuh saya bilang ABC CDE. A itu saya meniru Romo. A itu attitude. B itu behavior. C itu karakter. Kalau saya tanya sama mahasiswa, CDE sambungannya. C itu kompetensi. D diploma. E itu experience. Ayo, kamu kalau jadi dokter yang mana yang penting? ABC apa CDE? Sekarang ini banyak kan CDE. Kompetensinya, lantas diplomanya, kemana-mana ikut conference, experience, cari ilmu-ilmu gitu. Tapi sebetulnya kayak bilang, yang penting itu sebetulnya ABC. Yang betul katanya Romo ini. A itu attitude, B itu behavior, dan C itu karakter. Jadi saya itu sekarang banyak bicara mengenai profesionalisme. Kedokteran tuh sekarang profesinya tuh menurun karakternya menurun.
Jadi saya itu ngajar itu biasanya begini Romo. Saya niru Romo ini. Profesionalisme itu apa? Jadi saya tulis kecap. Niru Romo, tidak apa-apa ya Romo. Nggak apa-apa. Kecap. K itu knowledge. Ya, cuma nanti ada di sini. K itu jadi body of knowledge. Itu profesionalisme. K itu kecap. E itu ethical conduct. Jadi berdasarkan etika. Ya. Kecap. C itu kolegialiter. Jadi dokter itu tidak bisa bekerja sendiri. Dia harus bekerja sama, komunikasi dengan sesama dokter, tapi juga dengan pasien. Kita tuh komunikasi kita tuh kurang terhadap pasien. Kadang-kadang kalau saya lihat dokter-dokter itu yang muda-muda itu, kalau visit itu jarak jauh. Apalagi selama COVID begini ya, kadang-kadang hanya nginceng di jendela, kasih dada gini. Ya, ada apa, ya tenang. Jadi nggak masuk ke dalam ruangan, ya betul. Kalau perlu ya pakai baju APD 3 itu mesti masuk. Dan orang itu kalau disambangi itu, aduh senang setengah mati itu. Tapi kalau lihat dari jendela, dokternya bilang ngawi-ngawi gini aja, ya dia tuh sedih rasanya. Kok nggak kontak sama dia. C itu, jadi kolegialiter. A itu kecap, A itu altruism. Nah ini sekarang banyak dokter-dokter tuh kurang terhadap kasih. Kasih itu jadi nggak merasakan bagaimana pasien itu menderita, apalagi kalau sudah kasus-kasus ganas, kanker, itu pasien itu sangat membutuhkan kedekatan dengan dokternya. Dokternya mungkin ngelus-ngelus, ngasih kebesaran supaya dia tuh lebih semangat. Itu kurang sekarang. Jadi komunikasi partnership antara dokter dan pasien itu saya lihat yang muda-muda ini kurang sekarang. Dan kecap terakhir patient safety. Patient safety itu sekarang ini semua di seluruh dunia itu keamanan pasien itu paling utama. Hak otonomi dari pasien itu dianggap yang paling penting. Patient safety, otonomi. Jadi ya saya senang kalau ngasih mungkin ya beginilah kecap lantas ABC, CDE itu saya kalau ngasih di bagian tuh ya mungkin niru-niru Romo gini bagus ini pacul paksa barang itu bagus Romo. Terima kasih. Ya ini cuma sharing aja mungkin. Pak Prof, ya. Prof, saya mau tanya tadi K-nya itu apa ya? Kecap tadi K-nya apa ya? Kecap, K itu knowledge. Oh, knowledge sama ya dengan Body of knowledge. Jadi knowledge itu penting sekali. Kalau dokter tuh kadang-kadang kalau mau masuk jadi spesialis, kita kan kadang-kadang ngecek screening. Tanya, kalau ditanyai, kamu sudah ikatan dinas sudah berapa? Oh 5 tahun. Di mana? Di Blora misalnya. Nah, kamu kerjanya apa? Ya melayani puskesmas. Nah, kamu pernah baca-baca buku enggak? Oh, enggak sempat baca buku. Sudah repot melayani pasien. Nah, itu loh. Knowledge itu enggak boleh. Dokter tuh harus terus mengikuti zaman. Kita enggak boleh ketinggalan. Jadi tiap saat itu berubah, ilmu itu berubah-berubah. Jadi waktu saya belajar dulu sama sekarang ini bedanya banyak tuh. Ilmu-ilmu itu selalu experience-nya itu juga harus banyak berubah-berubah. Jadi itu nggak boleh ketinggalan. Balani, Dok, Balani ya. ABCDE, attitude, behavior, karakter. D. Karakter. D-nya. Entah C, enggak. Terus dibandingkan dengan CDE. Balik lagi C. CDE. C itu competence. D itu diplom. Oh, diplom. Dan E itu experience. Itu dokter-dokter itu sekarang ini kadang-kadang tuh kompetensinya itu dipertanyakan. Kamu lu kompetensinya sampai di mana? Itu kadang-kadang belum bisa ngerjakan ini laparoskopi misalnya. Sekarang nekat yang muda-muda tuh.
ngerjakan laparoskopi, tapi nanti kalau gagal, bocor misalnya, itu baru dikirim ke Sutomo. Wah, dokter di Sutomo tuh, waduh, kok sampai begini ya, bocor semua gini, setengah mati. Kompetensi. Diploma itu juga sebetulnya bagus, itu knowledge itu. Jadi nyari ilmu ke sana. Tapi ini bagus, tapi sebetulnya yang utama itu ABC tadi itu. Ya, baik, luar biasa. Saya malah belajar ini. Wah, Romanton tambah pinter ketemu profesor ini. Terima kasih. Sharing Romo, sharing jadinya. Loh, ini kan kelihatannya saya ini diminta untuk melayani, tapi malah saya dapat ilmu. Terima kasih. Kayak experience Romo, experience ya, terakhir CDE experience. Experience itu sekarang dokter-dokter itu nekat. Jadi kadang-kadang masih dalam pendidikan, belum waktunya dilepas. Itu mau ngerjakan ini, mau ngerjakan barang macam, tapi ilmunya kan masih belum ilmunya kurang, dan experience tuh handnya tuh, tangannya itu masih belum terampil, itu sudah nekat operasi. Akibatnya ya bocor, terus pasiennya nggak tambah baik, tambah sakit semua. Itu experience itu penting, sangat penting, tapi nah itu akhirnya kembali ke attitude-nya, dia tuh ngerti enggak kalau dia tuh belum sanggup, belum bisa, minta bimbingan. Nah itulah attitude-nya kurang. Ini saya harus retret sama Prof. Tamton. Enggak Romo, ini cuma ya sharing lah. Nah, kalau saya boleh mensarankan, jangan padamkan rohmu, ya. Kalau ada kesempatan seperti ini, ikut PD bawa firman, wah banyak orang bertobat, Pak. Ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Profesor ini. Saya beruntung bertemu dengan Pak Profesor. Koni, saya mohon maaf, tadi saya pikir kamu tuh Yosefa, ternyata ada Koni ya. Yosefa itu yang masih saudaranya Rian Sutamto. Oh iya. Ya, beda. Makanya yang kakinya dulu sakit karena kecelakaan Pak ya, itu kan si Yosefa, bukan si Yosto, bukan Koninya. Baik. Ini ada kabar duka Romo. Iya. Profesor Aji Wijaya, semua mungkin orang kenal ya, Profesor Aji Wijaya. Kenal. Bisa separuh. Itu kemarin meninggal. COVID juga. Pada sore. Atau ini saya nggak tahu apa sih, kabarnya baru masuk. Sore ini saya baru tahu. Jadi ditulis Tadi tanggal pagi, 6 Prof. strip 7 pagi ya. Hari 2 pagi. Di rumah apa di rumah sakit meninggalnya? Di rumah sakit, Prof. Oh, di rumah sakit. Saya. Jadi saya agak tepat ya tadi yang sedikit butik mengenai pulang ke rumah Bapak itu, ternyata ada yang pulang. Ya. Baik. Ya Pak Mul, wes. Minggu nyonya-nyonya sing sepuh-sepuh ini. Ya, jangan takut ya, yang orang-orang tua sama seperti dengan saya, Anda itu bukan lansia tapi glamur, golongan lanjut umur. Kalau dibilang lansia kan nelongso toh ya, nek glamur itu golongan lanjut umur. Sip. Ya, terima kasih Prof. Ini ya perlu banyak belajar. Jadi ini yang Prof tadi kan sebagai dokter ya, tapi kita belajar dari semua yang kita belajar tadi, dari ABCDE maupun apa itu semua bisa aplikasi. Nah, kecap juga ini aplikasi untuk kita hidup di dalam pelayanan ya, dalam kita berorganisasi, dalam kita hidup di dalam lingkungan wilayah. Ini semua terpakai nih, Prof. Nah, kita tambahan belajar untuk malam hari ini. Dan terima kasih, memang quality orang ya lebih bijak ya, orang-orang yang udah senior ini banyak hikmatnya dan banyak bijak ya, dibanding orang-orang muda ini terlalu sembrono mungkin ya, terlalu cepat tapi kurang bijak. Dan ya orang senior lebih hikmat, banyak hikmatnya.
Oke, terima kasih untuk Prof dan juga untuk Romo, dan kita akan kembali ke satu pujian penutup, dan kita akan doa dan menjadi berkat. Ya, sebelum kita mengangkat satu pujian, kita boleh tersenyum untuk satu sama yang lain ya. Boleh ya, jangan merengut. Kasih senyum dong sama teman-teman semuanya. Kita semua adalah pemenang. Amin. Mari kita tutup dengan lagu Allah memberkatimu, memberkatiku. Semuanya boleh bersukacita ya. Allah memberkatimu, Allah memberkatiku dengan berkat yang besar yang telah disediakan. Allah mengasihimu, Allah mengasihiku dengan kasih yang besar yang telah menyelamatkan. Rasakan kuasa Allah yang bekerja di dalam kita. Dia lakukan perkara besar untuk kita semua. Rasakan kuasa Allah yang mengalir di dalam kita. Dia sembuhkan, dia angkat beban bagi persoalan kita. Dia sembuhkan, dia angkat beban bagi persoalan kita. Terima kasih. Kita masuk doa penutup. Marilah kita akhiri pertemuan doa pada malam hari ini. Kita mau berterima kasih dan mengucapkan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kalau Engkau memperkenankan Romo Anton untuk memberikan renungan bagi kami pada malam hari ini, kami sungguh terberkati dengan penjelasan dari Romo bahwa kami harus menjalani hidup ini dengan sangat bijaksana, dan kami tahu bahwa ending daripada semuanya ini adalah kami bersama dengan Bapa di surga. Semua usaha yang kami lakukan adalah demi kemuliaan Tuhan, dan semoga hari-hari yang boleh kami lalui kami isi penuh dengan pelayanan dan kebaikan kami bagi sama. Bapa, berilah pada kami semuanya anak-anak-Mu yang tergabung di Persekutuan Doa Kristus Raja ini senantiasa kesehatan yang sempurna, yang baik, dan berilah kami rezeki dan juga rahmat kebijaksanaan dalam menentukan langkah-langkah kami di dalam masa yang sulit ini. Bapa, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu, karena kami percaya bahwa hanya Engkaulah Tuhan yang akan menopang dan menolong kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk segala kasih-Mu. Engkau Allah yang sungguh baik. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan semuanya ini kami serahkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah dan Pembela kami. Amin. Kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan dan bersama bersama roh-Mu. Terimalah curahan berkat Allah yang melimpah atas karya, usaha, keluarga dan perjuangan hidupmu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.